Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah azza wa jal wa khairal hadyi هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah li Nukhbatin minal Ulama. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-10 dari bulan Sya'ban di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan bab yang kelima dalam Kitabul Muamalat terkait dengan akad salam. Akad jual beli salam. Iya. Kaif? Rahan belum? Taib. Rahan ya. Taib. Anak kira sudah rahan. Berarti batasnya kelewatan ini. Iya, batasnya bab 5. Iya, batasnya kelewat. Iya. Masya Allah. Taib. Barakallahu fikum. Fadal iqra. Al-bab ar-rabi. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifun hafizahumullah ta'ala. Al-bab ar-rabi' fi ar-rahni wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatu al-ula ma'nahu wa adillatu mashru'iyyatihi. Ar-rahnu ay ja'lu 'aynin maliyatin wathiqatan bidaynin liyustawfa minha aw min thamaniha إذا تعذر الوفاء والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اقرأ واصل أنهي. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به. الأولى لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه ولا رهن ما لا يملك. الثانية ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. الثالثة أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. الرابعة ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. الخامسة
لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. السادسة المرهون أمانة في يد المرتهن ولا يضمنه إلا بالتعدي فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده فإن امتنع أجبره الحاكم فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدده من قيمته. طيب جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. Iya, syukran lakum. Berkata penulis hafizahumullah taala, al-bab ar-rabi', bab yang keempat, firrahni, terkait dengan masalah ya gadai, yang menggadaikan barang. Wa fihi mas'alatani, di bab yang keempat ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknahu, definisi rahn, wa adillatu masyru'iyatihi, dan dalil-dalil yang menjelaskan disyariatkannya rahn, transaksi rahn, ya, menggadaikan barang kepada pihak lain. Ar-rahnu, kata penulis rahn, maknanya adalah ja'lu 'ainin maliyatin wathiqatan bidainin, menjadikan ya benda yang memiliki nilai, ya benda yang memiliki nilai, ya punya harga, punya nilai. Wathiqatan bidainin, sebagai jaminan untuk hutang. Itu namanya rahan. Ya, seseorang berhutang kepada pihak lain, ya, kemudian dia memberikan jaminan, ya, bahwasanya dia bertanggung jawab dengan hutang tersebut, ya, berupa benda yang berharga, yang punya nilai. Ya, ini makna rahan. Menjadikan benda yang memiliki nilai, ya, nilai jual, ya, sebagai jaminan untuk hutang. Liyustaufa minha au min thamaniha, ya, untuk dilunasi hutang yang dia ambil dari benda yang digadaikan atau dari ya nilainya, dijual kemudian ya dibayarkan kepada pemberi hutang. Idza ta'adzdzara al-wafa, ketika orang yang mengambil hutang tidak bisa melunasi hutangnya. Ada jaminan, ya, kalau seandainya pihak yang berhutang nggak bisa melunasi, maka diambil, ya, pelunasannya dari barang yang digadaikan. Ya, kalau nilainya sama, selesai. Ya, kalau ada lebihan, ya, maka dikembalikan kepada yang berhutang tersebut nilai lebihnya. Kata penulis, wal aslu fi masyru'iyyati rahan, faham kan ya? Ya, insyaallah. Wal aslu fi masyru'iyyati rahan, dan dalil yang menjelaskan syariat rahan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 283. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudatun, dan jika kalian dalam perjalanan safar, ya, dalam perjalanan jauh, dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kalian tidak memperoleh seseorang penulis, ya, untuk menuliskan transaksi kalian, maka hendaklah barang jaminan
yang dipegang oleh pemberi piutang. Ya, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi piutang. Nah, ini dalil akan disyariatkannya rahn di dalam Islam. Ketika seseorang bertransaksi tidak tunai, ya, berhutang kepada pihak lain, maka hendaknya dia memberikan jaminan, ya, kepada pihak yang memberikan hutang. Ya. Wa taqyidu bis safar fil ayati kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Dan penyebutan kata safar pada ayat di atas ini mimbabil ghalib, keumumannya seperti itu dahulu. Ya, di mana orang yang mengambil hutang kepada pihak lain, ya, maka biasanya ketika dalam kondisi safar memberikan jaminan. Maka tidak ada mafhumnya ayat yang mulia ini. Artinya apa? Artinya mau safar atau tidak, ya, maka gadai diperbolehkan. Ya, tidak khusus hanya terkait masalah safar, karena ayat ini enggak ada mafhumnya. Ya. Lidalalati sunnati ala masyru'iyyatihi fil hadar. Karena adanya dalil yang lain dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya gadai juga dibolehkan dalam kondisi mukim. Ya. Apa dalilnya? Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin. Kata Aisyah bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhutang kepada seorang Yahudi untuk membeli makanan. Nabi beli makanan enggak tunai karena enggak punya sesuatu untuk membeli secara langsung. Maka Nabi berhutang, ya, untuk membeli makanan untuk keluarga beliau. Warahanahu dir'an min hadid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia memberikan jaminan kepada Yahudi tersebut berupa baju perang, ya, yang Nabi miliki digadaikan kepada orang Yahudi. Demi beli apa jamaah? Demi beli makanan pokok, ya, untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dalil bahwasannya, ya, transaksi gadai bukan hanya terkait dengan safar, tapi ketika seseorang mukim juga diperbolehkan. Sebagaimana perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baik dalam kondisi safar atau dalam kondisi hadar, dalam kondisi mukim, diperbolehkan melakukan transaksi gadai. Al-mas'alah tsaniyah, masalah yang kedua, al-ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi rahan atau pergadaian. Al-awwal, la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu. Yang pertama, tidak boleh seseorang menggadaikan, menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan, ya, hal-hal yang tidak boleh untuk diperjualbelikan. Enggak boleh kita menggadaikan sesuatu yang dilarang untuk diperjualbelikan. Kal waqfi, seperti sesuatu yang diwakafkan. Ya. Sesuatu yang diwakafkan maka tidak boleh dijadikan sebagai jaminan. Ya. Tidak boleh dijadikan sebagai, ya, jaminan. Menggadaikan, ya, sesuatu yang sudah diwakafkan fi sabilillah tidak diperbolehkan. Ya. Karena kaidah mengatakan al-masyghulu la yusghal. Ya, sesuatu yang sudah sibuk dengan akad tertentu, maka jangan disibukkan dengan akad yang lain. Sesuatu yang sudah tersibukkan dengan akad, ya, wakaf, maka tidak boleh ditimpa dengan akad yang lainnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata di dalam manzumahnya,
wa kullu mashghulin fala yushaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, wa kullu mashghulin, segala sesuatu yang sudah tersibukkan dengan akad tertentu, fala yushaghalu, maka jangan disibukkan dengan akad yang lain. Ya, jangan ditimpa dengan akad yang lain. Contohnya kata beliau, mithaluhul marhunu wal musabbalu. Contohnya adalah, ya, akad gadai dengan akad musabbal, yakni al-waqfu, akad wakaf. Maka sesuatu yang sudah diwakafkan fi sabilillah, musabbal artinya fi sabilillah. Ya, sesuatu yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dijadikan sebagai barang gadaian. Enggak boleh. Ya. Makanya kata penulis, la yasihhu rahnu ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi. Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti barang wakaf. Ya, barang wakaf. Wal kalbi, atau anjing. Ya, atau anjing. Enggak boleh seseorang berhutang kemudian jaminannya apa? Anjing. Ya, karena anjing sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan di dalam Islam. Li'annahu la yumkinu ifa'u daini minhu. Karena tidak mungkin seseorang membayarkan hutangnya dari hal yang tidak bisa dijual. Ya. Tidak mungkin seseorang melunasi hutangnya dari sesuatu yang tidak bisa dia jual. Ya, makanya tidak boleh seseorang menggadaikan sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan. Karena tujuan dari gadai itu apa jemaah? Kalau yang berhutang nggak bisa bayar, maka diambil dari barang jaminan tersebut. Ya, imma secara langsung, imma dijual, kemudian diambil. Ya, harganya atau nilainya untuk melunasi hutang orang yang berhutang tersebut. Wala rahnu ma la yamlik. Demikian pula dilarang seseorang menggadaikan sesuatu yang bukan milik dia. Ya, antum mengutang ke seseorang, ya, jaminannya pakai motor orang lain. Ya, ini anak ada motor, ya, sebagai jaminan anak ambil utang. Nah, motor dia yang digadaikan, ya bukan motor dia sendiri, motor tetangganya, ya, atau motor temannya. Izinnya minjem motor, ternyata mau digadaikan, maka tidak sah. Ya, maka tidak boleh seseorang menggadaikan sesuatu yang tidak dia miliki. Wala rahnu ma la yamlik. Tidak boleh seseorang menggadaikan sesuatu yang tidak dia miliki. Ya. Ini hukum yang pertama terkait dengan hukum-hukum rahan. Ats-tsani wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Disyaratkan dalam akad rahan, ya, yakni kedua belah pihak mengetahui nilai barang yang digadaikan, kadarnya berapa, ditaksir. Ya, kalau gadainya ya pakai motor, maka berapa nilai motor ini? Ya, kedua belah pihak harus tahu. Ya, wa jinsihi, yakni jenisnya. Demikian pula sifatnya, kualitasnya. Harus tahu. Harus jelas, ya, antara kedua belah pihak, antara yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai. Harus tahu, ya, kadar barang yang menjadi jaminan yang digadaikan tersebut. Ya, nilainya berapa? Ya, kemudian jenisnya, sifatnya seperti apa? Harus jelas. Ya. Ats-tsalits, poin yang ketiga, an yakuna ar-rahinu jaizat tasarruf. Pihak yang berhutang, rahin, yang menggadaikan. Ya, yang menggadaikan berarti yang berhutang. Ya, an yakuna ar-rahin jaizat tasarruf. yakni pihak yang menggadaikan atau pemilik barang yang digadaikan atau pihak yang berhutang
adalah orang yang memang transaksinya diakui. Ya, pihak yang transaksinya sah, legal, ya, secara hukum. Malikan lil marhun au ma'dzunan lahu fi, pihak yang memiliki barang yang digadaikan atau diizinkan ya oleh pihak lain untuk menggadaikan. Ya, kalau dia bukan pemiliknya, minimal dapat apa? Izin dari sang pemilik asli. Ya. Kemudian hukum yang keempat, kata penulis, laisa lirrahin at-tasarrufu fir rahni bi ghairi ridhal murtahini. Pihak yang menggadaikan barang tidak punya hak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Seseorang menggadaikan motor, ya maka dia tidak punya hak untuk menggunakan motor yang digadaikan tersebut kecuali dengan ridho pihak yang menerima gadai, ya, atau pihak yang memberikan utang. Ya, pihak yang menggadaikan ya barang tidak punya hak untuk memanfaatkan barang yang telah dia gadaikan kecuali dengan ridho sang pemberi hutang. Ya, nggak boleh kalau kita sudah menggadaikan motor kita, maka nggak boleh kita manfaatkan kecuali kalau sang pemberi hutang memberikan izin. Ini kasihan, ya, dia punya kewajiban cari ma'isyah, kemudian nggak ada kendaraan, ya sudah antum pakai dulu aja. Ya, nanti kalau sudah selesai, sudah pulang kerja, balikin ke rumah saya lagi. Ya, kalau dikasih izin nggak ada masalah. Ya, tapi kalau tidak diizinkan maka tidak punya hak untuk menggunakan barang yang telah dia gadaikan. Wala yamlikul murtahinu dzalika bighairi ridhar rahin. Demikian pula ya pihak yang memberikan piutang, ya, tidak serta-merta memiliki barang yang digadaikan kecuali dengan izin sang pemberi, ya, yakni yang berhutang atau yang menggadaikan barang. Ya, yakni pihak yang memberikan piutang tidak punya hak juga untuk memanfaatkan barang yang digadaikan kecuali dengan izin yang menggadaikan barang. Maka kedua belah pihak tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya, yang menggadaikan tidak punya hak memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin yang memberikan piutang. Demikian pula ya pihak yang menerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian yang dia terima kecuali dengan ridhonya sang penggadai barang. Ya, paham jemaah? Harus ada ridho di antara kedua belah pihak. Hukum asalnya barang gadaian ya tidak dimanfaatkan, baik oleh yang menggadaikan ataupun yang menerima gadaian. Ya, kecuali kalau memang ada izin dari ya kedua belah pihak. Poin yang kelima, kata penulis, la yajuzu lil murtahini al-intifa'u birrahan illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban fayajuzu lahu an yarkabal markuba aw yahlibal mahluba idza anfaqa alaihi. Tidak diperkenankan bagi murtahin, penerima gadai, yakni pemberi piutang. Ya, murtahin pemberi piutang. Kalau rohin yang menggadaikan artinya yang ngambil utang. Ya. Kata penulis, la yajuzu lil murtahid al-intifa'u birrahni. Tidak diperkenankan bagi pihak yang menerima gadai atau pemberi piutang untuk memanfaatkan barang yang digadaikan
kecuali barang gadaian tersebut berupa kendaraan atau hewan yang bisa diperah susunya. Seperti orang menggadaikan sapi, ya. Orang menggadaikan sapi yang bisa diperah susunya, atau menggadaikan kambing, ya, yang bisa diperah susunya. Fayajuzu lahu an yarkabal markub au yahlibal mahlub, maka boleh bagi pihak yang menerima gadaian atau pihak yang memberikan piutang untuk memanfaatkan kendaraan tersebut, ya, dia naiki atau dia ambil susu dari hewan, ya, yang digadaikan tersebut, dengan catatan pihak yang menerima gadai memang dia yang ngasih nafkah, ya, selama barang gadaian ada bersama dia, yang rawat motor, ya, yang ngasih piutang, yang ngasih makan sapi, yang rawat sapi, pihak yang apa, yang ngasih piutang, ya. Kalau penerima gadai, yakni dia mengeluarkan uang untuk merawat barang gadaiannya, ya, seperti motor butuh perawatan agar nggak mati, ya, agar nggak macet, nggak rusak, atau sapi yang digadaikan butuh perawatan karena harus makan, harus minum, ya, kan nggak mungkin sapi digadaikan kemudian ditinggal nggak makan nggak minum, ya, nanti akan mati. Maka kalau pihak yang memberikan piutang yang menerima barang gadaian, dia mengeluarkan nafkah untuk menafkahi barang yang digadaikan, maka boleh baginya untuk, ya, mengambil manfaat. Boleh dia naiki kendaraan motor tersebut, ya, atau boleh dia ambil susu dari sapi yang digadaikan tersebut. Ya, tapi kalau pemeliharaannya dari yang berhutang, ya, servisnya, perawatannya dari yang berhutang, demikian pula ngasih makan sapi yang digadaikan dari yang berhutang, maka pihak yang memberikan piutang tidak berhak untuk memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya, Allahu a'lam. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keenam, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah rahan atau pergadaian, kata penulis, al-marhunu amanatun fi yadil murtahini. Barang yang digadaikan itu sifatnya amanah. Ya, sifatnya amanah di tangan murtahin, orang yang memberikan piutang, orang yang mengambil barang gadaian. Ya, maka konsekuensinya jamaah, kalau seandainya barang gadaian itu sifatnya amanah, la yadhmanuhu illa bita'addi. Kalau terjadi sesuatu, ya, maka sang pemberi piutang tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi. Ya, kalau terjadi sesuatu yang diinginkan dari barang yang digadaikan, selama, ya, dia menjaga sewajarnya, ya, tidak ada unsur kelalaian, ya, di dalam menjaga barang tersebut, maka kalau terjadi sesuatu, ya, pihak yang menyimpan gadai tidak wajib untuk mengganti rugi. Ya, contoh, ya, seseorang menggadaikan motor, kemudian disimpan, ya, tempat penyimpanan motor, ya, di tempat yang wajar, ya, di garasi rumahnya atau di gudang, ya, kemudian qadarullah suatu saat motornya dicuri, ya, dicuri, tapi dia sudah berusaha untuk menyimpan di tempat yang wajar. Maka ketika motor yang digadaikan dicuri, ya, karena rohan bersifat amanah, maka tidak ada kewajiban bagi, ya, pihak yang menjaga barang gadaian tersebut untuk mengganti rugi. Ya, tidak ada kewajiban. Karena rohan sifatnya amanah. Selama dia, ya, tidak, yakni lalai, dan dia sudah berusaha untuk menjaga sebagaimana mestinya, maka kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi kepada, ya, kepada pemiliknya. Demikian pula sapi, ya, kalau ternyata sudah dikasih makan, dikasih minum, ya, kemudian sapinya apa, tetap mati,
ya, atau kebanjiran, ya tenggelam sapinya mati, maka tidak ada ya kewajiban bagi pihak yang memberikan piutang untuk mengganti rugi nilai barang yang digadaikan. Fa idza halad dain alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madini sadadahu. Kata penulis, apabila jatuh tempo hutang, ya, apabila jatuh tempo ya hutang yang diberikan jaminan berupa barang yang digadaikan tersebut, maka wajib atas pihak yang berhutang untuk melunasinya. Ya, kalau sudah jatuh tempo wajib dilunasi. Ya. Fa inimtana'a ajbarahul hakim. Kalau pihak yang berhutang enggan membayar hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka ya seorang hakim, waliul amr atau yang mewakilinya boleh memaksa pihak yang berhutang tersebut untuk melunasi hutangnya. Ya, kalau yang punya piutang mengadu kepada hakim, maka boleh bagi hakim untuk memaksa orang yang berhutang tersebut melunasi hutangnya karena sudah jatuh tempo. Fa inimtana'a habasahu wa azzarahu. Kalau seandainya tetap enggak mau bayar, sudah dipaksa sama hakim, sama qadhi, tetap enggak mau bayar, enggak mau melunasi hutangnya, ya, maka bagi hakim ya untuk menahan dia, ditahan, ya, dipenjarakan, dan boleh yakni untuk memberikan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir yakni hukuman yang dipertimbangkan berdasarkan ijtihad seorang hakim. Karena hukuman di dalam Islam itu ada dua macam. Ya, ada yang namanya hukuman hadd, ada yang namanya hukuman ta'zir. Ya, kalau hukuman hadd adalah hukuman yang kadarnya telah ditetapkan secara spesifik oleh syariat. Ya, seperti zina. Ya, kalau yang berzina adalah orang yang sudah menikah, ya, maka hukuman hadnya apa? Dirajam sampai mati. Nah, ini namanya hukuman had, sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau yang berzina ya adalah orang yang belum menikah, maka hukuman hadnya dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan dari kampung halamannya ke tempat lain selama 1 tahun. Ya, contoh yakni hukuman had pencuri, ya, yang mencuri harta ya dengan batas minimal 1/4 dinar. Kalau yang dia curi yang nilainya 1/4 dinar minimal atau lebih dari itu, maka dipotong tangannya. Ini namanya hukuman hadd. Ya, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kadarnya di dalam syariat. Yang kedua ada namanya hukuman ta'zir. Ini hukuman ya yang kadarnya tidak ditetapkan di dalam syariat, namun dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim. Ya, dilihat berdasarkan ya kasus yang dia tangani. Ya, maka dalam masalah ya hutang piutang ini, ketika orang yang berhutang enggan melunasi hutangnya, bagi hakim boleh untuk menahan dia dan memberikan hukuman ta'zir ya bagi orang tersebut hatta yuwaffiya ma alaihi minad dain, ya sampai dia mau melunasi hutangnya. Au yabi'ar rahan, atau yang menjual barang yang digadaikan, wa yusaddid min qimatihi, kemudian dia lunasi hutangnya dari nilai barang yang digadaikan tersebut. Ya, dijual untuk kemudian ya dilunasi hutangnya kepada pemberi piutang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini terkait dengan ahkam muta'alliqah birrahan. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah rahan. Taib, kita masuk bab yang kelima,
terkait dengan jual beli salam. Iqra al-bab al-khamis. الباب الخامس في السلم وفيه مسألتان. المسألة الأولى في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك. تعريفه: السلم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع سلعة أجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. دليل مشروعيته: وهو مشروع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحكمة من مشروعيته: وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. طيب حسبه. Nah, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Iya, bab yang kelima di dalam Kitabul Muamalat, penulis membawakan bab yang terkait dengan transaksi salam. Ya, akad salam. Kata penulis, wa fihi mas'alatani, di bab yang kelima ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi ma'nahu wa adillati masyru'iyatihi wal hikmati min dhalik. Terkait dengan definisi akad salam, dalil-dalil yang menjelaskan disyariatkannya akad salam, dan hikmah kenapa disyariatkan akad salam di dalam Islam. Ta'rifuhu, yang pertama definisi salam. Kata penulis, as-salamu was-salafu bima'nan wahid. Kata salam dan kata salaf itu maknanya sama. Ya, secara bahasa salam ya dengan salaf itu maknanya sama. Wa huwa bai'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bi thamanin muqaddamin. Akad salam adalah menjual barang ya secara inden, diakhirkan. Barangnya diakhirkan, enggak langsung diserahkan di akad atau di majelis akad. Ya. Tapi barangnya ajilah, diakhirkan. Ya. Menjual barang secara inden atau diakhirkan dengan spesifikasi yang telah dijelaskan di dalam akad. Ya, barang yang dijual ya belum ada wujudnya ketika transaksi, tapi sudah dijelaskan ciri-cirinya, spesifikasinya sudah dijelaskan di majelis akad. Ya. Dalam tanggungan penjual, ya, karena barangnya belum ada, berarti menjadi tanggungan siapa? Tanggungan penjual. Ya, dia yang bertanggung jawab untuk yakni mencari barang tersebut atau menyediakan barang tersebut pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, dengan harga yang dibayarkan di muka, dengan harga yang dibayarkan di depan. Ini namanya akad salam. Ya, terjadi transaksi jual beli antara si A dengan si B. Ya, si A penjual, si B pembeli. Si B membeli barang dari A. Ya, secara kontan, secara tunai. Tapi barangnya belum ada. Tapi sudah dijelaskan ya spesifikasinya, ya sifat-sifatnya seperti apa sudah dijelaskan. Ya. Maka sistem transaksi semacam ini disebut dengan transaksi salam atau akad salam.
Maka akad salam itu kebalikan dari jual beli tidak tunai. Ya, kalau jual beli tidak tunai, ya, yang ngutang siapa? Pembeli. Ya, yang dijual barangnya kontan. Ya, yang ngutang adalah pembeli. Tapi dalam akad salam, yang ngutang siapa? Penjual. Ya, pembeli dia kasih tunai, tapi penjual ya dia berhutang kepada pembeli untuk menyediakan barang, ya, yang kemudian diberikan kepada pembeli sesuai dengan tempo yang telah disepakati. Ya. Kata penulis, dalilu masyru'iyatihi, dalil yang menjelaskan disyariatkannya akad salam. Wa huwa masyru'un, akad salam adalah akad yang disyariatkan di dalam Islam. Fa'an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, yakni hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Wa hum yuslifuna fi thimari as-sanata was-sanatain. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, ya kita tahu ya kota Madinah di zaman dahulu ya terkenal penduduk Madinah itu ahli pertanian, ahli perkebunan. Beda dengan orang-orang Mekah. Kalau orang-orang Mekah mereka ahli apa? Ahli berdagang. Ya, ahli berdagang. Ya. Tapi orang-orang Madinah mereka ahli dalam masalah pertanian atau perkebunan. Maka ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi dapatkan penduduk Madinah itu biasa bertransaksi salam, di mana mereka memperjualbelikan ya pohon atau buah kurma ya dalam tempo 1 tahun atau 2 tahun. yakni pembeli memberikan uang kepada petani ya untuk membeli kurma ya, tapi barangnya nanti baru dikasih tahun depan atau 2 tahun berikutnya. Ya, sudah ada transaksi salam ini ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah. Maka melihat bahwasannya di antara tradisi orang-orang Madinah mereka biasa melakukan akad salam ya, di mana pembeli menyerahkan uang di awal kemudian menerima barang di akhir. Maka Nabi SAW bersabda, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Kata Nabi yang mulia, siapa yang melakukan transaksi akad salam, maka hendaknya ya dia lakukan pada takaran yang jelas. Ya, kalau barangnya ditakar, maka tetapkan ya dengan takaran yang jelas yang diketahui bersama oleh kedua belah pihak. Wa waznin ma'lum, kalau barangnya ditimbang maka sampaikan di awal ya berapa nilai barang yang ditransaksikan tersebut, berapa kilo beratnya, ila ajalin ma'lum, dan hendaknya melakukan akad salam pada tempo yang jelas. Ya. Barangnya jelas, kuantitasnya jelas, waktunya jelas, jangan ngambang. Ya, jangan ngambang, tapi ila ajalin ma'lum, pada tempo waktu yang jelas. Sudah masuk waktu Isya? Silakan muadzin azan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit. Kemudian kita beri kesempatan bersoal jawab terkait apa yang kita bahas di malam hari ini. Iya. Kita sampai pada perkataan penulis, al-hikmatu min masyru'iyatihi, hikmah
disyariatkannya akad salam. Hikmah disyariatkannya akad salam. Kata penulis, wa ajazatuhu syari'atul islamiyatu tausi'an ala afradiha. Islam membolehkan akad salam karena melihat kemaslahatan, ya, untuk memberikan kelapangan kepada kaum muslimin, ya, memberikan kelapangan dan kemudahan kepada kaum muslimin. Fal muzari'u mathalan, contoh ya kasus, ini seorang petani qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi. Seorang petani terkadang enggak punya modal, ya, untuk mengelola sawahnya atau ladangnya, enggak punya modal, ya, untuk mengelola, untuk biaya tanam sawah yang dia miliki. Wala yajidu man yuqriduhu. Di sisi yang lain enggak ada pihak yang mau ngasih dia hutang. Ya, modal sendiri enggak punya, ya. Yang mau ngasih hutang juga tidak ada. Ya. Fa ubiha lahu salam. Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan transaksi akad salam dengan pihak lain, ya, hatta la tafutahu maslahatu istithmari ardihi, sehingga dia tidak terluputkan dari membudidayakan tanah yang dia miliki, ya, agar enggak nganggur tanah itu, agar dimanfaatkan. Ya, kalau nunggu modal sendiri kadang sulit cari modal, ya, kadang nyari utang juga enggak semua orang percaya sama dia, ya. Maka Islam memberikan kemudahan agar tanah yang dia miliki bisa dia garap, bisa memberikan maslahat. Maka Islam membolehkan akad salam. Dia cari, ya, pihak lain untuk membeli hasil panennya, ya, untuk membeli hasil panen, ya, dia menjual, yakni hasil panennya, ya, dengan pembayaran di muka, ya, dengan pembayaran di muka. Ya, nanti saya mau nanam padi, ya, jenisnya demikian, dia jelaskan jenis padinya, ya, kemudian yakni hasilnya biasanya sekian ton, ya, kemudian sepakat, ya, pembeli dengan petani tersebut untuk membeli hasil panennya. Saya beli 1 ton, ya, harganya sekian, ya, harganya sekian, sepakat. Maka boleh petani menerima, ya, yakni uang pembelian di awal, kemudian pembeli menerima, yakni barang yang ditransaksikan ketika sudah panen, ketika sudah panen. Ini namanya akad apa? Akad salam. Memudahkan kepada kaum muslimin, kepada para petani untuk bisa menggarap tanahnya. Ya, kalau enggak seperti itu terkadang terbengkalai, ya, tidak bisa dimanfaatkan. Maka Islam memberikan kemudahan, ya, dengan syariat atau akad salam. Islam memberikan kemudahan, ya, kepada masyarakat untuk bisa, ya, tetap mengolah tanahnya, memanfaatkan sawah atau ladang yang dia miliki ketika, ya, tidak memiliki modal untuk mengolah ladang yang dia miliki. Wallahu a'lam. Kita bahas masalah yang kedua terkait dengan syarat-syarat akad salam ini di pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa ta'ala. Baik, selebihnya kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika si A meminjamkan motor ke si B, kemudian si B menggadaikan motor tersebut kepada si C. Nah, ini yang sudah kita sebutkan di contoh tadi, ya. Bilangnya minjem, ternyata
gadaikan. Ya. Apakah boleh si A mengambil paksa motor tersebut? Jawabannya boleh. Karena itu hak dia. Ya, dan akad gadai yang terjadi itu batal. Secara sendirinya batal. Karena sudah kita jelaskan di antara syarat sahnya transaksi gadai, pihak yang menggadaikan adalah pemilik barang yang digadaikan. Ya, maka kalau yang menggadaikan bukan pemiliknya, ya, dan tidak mendapatkan izin dari pemilik aslinya, berarti transaksinya tidak sah. Ya, maka dengan sendirinya batal. Ya, maka boleh bagi si A untuk mengambil motor tersebut ya kepada pihak yang memberikan piutang kepada si B. Lah, nanti saya gimana? Ya urusan antum sama si B. Ya, urusan saya ngambil motor saya. Ya, karena ini motor saya. Dia bilangnya minjem, ternyata digadaikan. Ya, urusan si C antum sama si B. Silahkan selesaikan urusan antum berdua. Adapun urusan saya ngambil motor yang saya punya. Selesai. Ya. Karena secara otomatis akadnya batal. Karena ya pihak yang menggadaikan bukan pemilik ya barang yang digadaikan atau tidak diberikan wewenang oleh sang pemilik untuk menggadaikan barang tersebut. Ya. Kecuali kalau antum ridho, ya sudah deh, gimana lagi? Ini teman baik saya. Ya. Ini sahabat baik saya. Ya, bilangnya minjem ternyata digadaikan. Ya sudah, saya ikhlaskan saja. Ya, kalau antum ikhlas ya sudah. Tapi kalau antum nggak ikhlas, ya antum punya hak untuk mengambil. Ya. Wallahu a'lam. Di kampung-kampung sering adanya menggadaikan sawah. Apakah sawah yang digadaikan tersebut boleh dikelola si penerima gadai? Enggak boleh. Ya. Karena kalau yakni dikelola, maka berlaku kaidah ya apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ya. Yakni setiap hutang ya yang mengambil manfaat atau yakni berkonsekuensi memberikan manfaat ya maka termasuk riba. Ya. Termasuk riba. Karena ya gadai sawah ini terkait dengan masalah apa? Dengan masalah utang. Ya. Maka solusinya buat dua akad. Buat dua akad. Ya. Kasih akad utang piutang, kemudian kasih akad apa? Sewa lahan. Ya. Sewa lahan dengan harga yang wajar, harga yang normal. Ya. Kalau yang memberikan piutang mengatakan saya kasih ya antum hutang dengan syarat antum kasih ya ana sewa sawah tapi harganya setengah. Hukumnya apa? Hukumnya riba, enggak boleh. Tapi kalau dua transaksi, ya yang pertama hutang, kemudian yang kedua dia sewakan, ya dengan harga yang normal, harga yang wajar, maka enggak ada masalah. Ya, tapi ketika barang yang digadaikan tersebut, ya kemudian dikelola oleh pihak yang memberikan piutang, maka masuk kata para ulama kaidah kullu qardin jarra naf'an. Ya, hutang yang yakni membawa kepada manfaat. Ya, dan hukumnya riba. Ya, maka harus hati-hati. Ya, kalau mau sewakan saja. Ya disewa, enggak usah digadaikan. Ya, tapi disewakan, nilainya berapa? Ya, sepakat. Ya, kalau disewakan maka yang menyewa berhak untuk apa? Menggunakan lahan tersebut untuk dimanfaatkan. Tapi kalau gadai kan akadnya bukan akad ijarah, tapi akadnya apa? Qardun. Akadnya hutang. Ya, maka berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an. Ya hukumnya
dilarang. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan Ustadz, apakah akad salam sama dengan sistem jual beli PO? Syukran jazakumullah khairan. Sama. Ya kurang lebih seperti itu. Ya akad pre-order ya itu kurang lebih ya sama dengan akad salam. Ya atau termasuk ke dalam akad salam. Ya. Kalau yakni pembayarannya di awal, ya. Kemudian barang diterima, ya, sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, maka termasuk bagian dari akad salam. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz izin tanya, saya pinjam uang, bayarnya pakai transfer. Dari pihak bank dikenakan biaya admin. Apakah biaya admin tersebut termasuk riba? Wallahu a'lam tidak. Ya. Karena itu biaya admin yang memang sifatnya sewajarnya. Ya antum kalau transfer ya antar bank biasanya gratis. Ya. Kalau banknya sama biasanya gratis, nggak kena biaya admin. Tapi kalau banknya beda biasanya kena sekitar 2.500. Ya, 2.500. Maka bukan termasuk yakni riba ya dalam masalah utang piutang. Karena tambahan di sini ya bukan bagian dari hal yang dipersyaratkan ya ketika antum berhutang. Tapi bagian dari biaya admin ya untuk pihak yang memang ya kita menggunakan jasanya. Ya menggunakan jasa. Kalau antum ya nggak mau keluar biaya admin, ya sudah bayarnya tunai. Ya, antum datang ke rumahnya, ya naik motor, ya keluar bensin, ya atau pakai mobil, ya atau pakai kereta kalau di luar kota, ya biar apa nggak kena biaya admin, tapi kena biaya apa? Biaya transport. Iya, tiket keretanya berapa? Ya bensinnya berapa? Ya. Tapi nggak apa-apa, anak sekalian silaturahim Ustaz. Ya, ya fadhal, nggak ada masalah. Ya. Maka sebatas ya biaya admin ya bukan termasuk riba. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah siksa kubur bisa mengurangi siksa neraka? Ditanyakan kepada Ustadz Akidah. Ini hubungannya sama rohan apa ini? Iya. Hah? Tadi pagi? Udah ditanyakan? Iya. Ya nanti tanya lagi berarti ke Ustadznya ya. Ya. Baik. Masya Allah. Semangat beliau ini. Ya. Pembahasannya rohan, pertanyaannya tentang adab kubur. Baik, barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.